semua, perkenalkan saya Katarina Dini Putri Jemali, NPM 2020-1056, Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang penanganan penyakit akibat bencana. Yang pertama, bencana merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan psikologis. Bencana dapat menyebabkan masalah kesehatan, di antaranya yaitu 1. Diare. Diare merupakan penyakit yang ditandai dengan gejala seperti perubahan bentuk dan konsistensi feses menjadi lembek hingga cair dan bertambahnya frekuensi buang air kecil 3 kali atau lebih dalam sehari yang disertai muntah-muntah, sehingga menyebabkan kekurangan cairan atau dehidrasi yang apabila terlambat dalam melakukan tindakan akan dapat menyebabkan kematian. Diare dapat disebabkan oleh faktor yang pertama adalah faktor infeksi. Di antaranya infeksi seperti Vibrio, Exercise coli, Salmonella, kemudian infeksi virus seperti etenovirus, adenovirus, rotanovirus, astrovirus, dan infeksi parasit seperti cacing. Yang kedua, diare dapat disebabkan oleh faktor makanan, di mana makanan yang terkontaminasi seperti basi, mentah, dan makanan yang kurang matang dapat menyebabkan terjadinya diare. Selanjutnya, faktor-faktor resiko kejadian diare. Yang pertama, faktor lingkungan. Kondisi lingkungan yang tidak sehat seperti sumber-sumber kotoran atau pembuangan limbah, tempat sampah, dan faktor resiko seperti sumber air minum yang tidak sehat, rendahnya sistem sanitasi, dan higienitas. Faktor lingkungan tersebut terdiri dari yang pertama, air. Air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan. Air digunakan untuk kebutuhan makanan, minum, mandi, dan kebersihan lainnya. Air tanah yang tercemar apabila tetap dikonsumsi akan menimbulkan penyakit seperti diare. Yang kedua, pembuangan kotoran atau jamban. Kotoran manusia mengandung mikroorganisme dan dapat menjadi sumber penyakit menular seperti diare. Maka, dari itu, pembuangan kotoran perlu dikelola dengan baik dan memenuhi syarat-syarat kesehatan. Syarat-syarat kesehatan yang dimaksud seperti jamban yang sehat, yaitu tidak mencemari air, tidak mencemari tanah permukaan, bebas dari serangga, tidak menimbulkan bau, dan nyaman digunakan, aman digunakan oleh pemakainya, mudah dibersihkan, dan tidak menimbulkan gangguan bagi pemakainya, dan tidak menimbulkan pandangan yang kurang sopan. Yang ketiga, sarana pembuangan sampah. Pembuangan sampah juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan diare, karena pembuangan sampah yang tidak sesuai pada tempatnya dapat menjadi tempat hinggapnya hewan atau vektor penyakit. Misalnya, lalat yang membawa bakteri atau kuman penyakit dari tempat pembuangan sampah kemudian hinggap ke makanan. Penentuan lokasi pembuangan sampah juga harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu tidak mencemari lingkungan seperti sumber air, tanah, dan udara. Tidak digunakan sebagai tempat perkembangbiakan vektor penyakit, tidak mengganggu pemandangan, dan berbau tidak sedap. Selanjutnya yaitu faktor perilaku kesehatan. Faktor perilaku terjadinya diare
adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan merupakan kebiasaan yang sangat erat kaitannya dengan penularan kuman diare. Demi menghindari penularan kuman diare, maka sangat disarankan untuk mencuci tangan dengan sabun setelah melakukan kegiatan-kegiatan seperti sebelum makan dan sesudah makan, dan setelah buang air besar. Yang kedua, kebiasaan membuang tinja. Membuang tinja, baik diri sendiri maupun anak balita, sebaiknya dengan benar dan sebersih mungkin. Yaitu tanda dan gejala diare. Tanda dan gejala diare dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanda dan gejala umum, seperti berak cair atau lembek dan sering, lebih dari 3 kali dalam sehari. Lalu yang kedua, muntah, demam, gejala dehidrasi seperti mata cekung, ketegangan kulit menurun, dan gelisah. Kemudian, tanda dan gejala khusus seperti vibrio kolera, diare hebat, warna tinja seperti cucian beras dan berbau amis, lalu dysenteriform, yaitu tinja berlendir dan berdarah. Diare dapat dicegah dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama, menggunakan air bersih. Yang kedua, memasak air sampai mendidih sebelum diminum. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah makan, serta setelah buang air besar. Yang keempat, menggunakan jamban yang sehat. Selanjutnya yaitu penata laksanaan diare, yaitu dengan pemberian cairan berupa rehidrasi oral untuk mengatasi dehidrasi. Kemudian melanjutkan pemberian makanan seperti biasa, terutama ASI bila anak masih menyusui, selama diare dan masa penyembuhan. Kemudian tidak menggunakan anti diare, sementara antibiotik maupun antimikroba hanya untuk kasus tersangka kolera, disentri, atau terbukti giardiasis. Kemudian, pemberian petunjuk kepada masyarakat tentang upaya rehidrasi oral, tanda-tanda untuk merujuk, dan cara mencegah diare di masa yang akan datang. Masalah kesehatan berikutnya adalah penyakit kulit. Penyakit kulit merupakan berbagai kondisi kesehatan yang mempengaruhi kulit, organ terluar yang melindungi tubuh dari lingkungan eksternal. Penyakit kulit dapat mencakup berbagai gejala, mulai dari kemerahan, gatal, bercak, hingga perubahan tekstur atau warna kulit. Terjadinya penyakit kulit saat bencana bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait dengan kondisi darurat dan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, seperti pertama, kondisi hidup yang tidak higienis. Bencana seringkali menyebabkan rusaknya infrastruktur sanitasi dan air bersih. Kondisi hidup yang tidak higienis termasuk kurangnya akses terhadap fasilitas mandi dan sanitasi dapat menimbulkan risiko penularan penyakit kulit. Yang kedua, kontaminasi air dan tanah. Air dan tanah yang telah terkontaminasi oleh bahan kimia, limbah, atau kotoran dapat menyebabkan iritasi dan infeksi kulit jika seseorang terpapar atau berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Yang ketiga, gigitan serangga dan penyakit bawaan serangga. Bencana dapat menciptakan kondisi yang mendukung penyebaran serangga yang dapat menggigit atau menyebabkan penyakit kulit seperti kudis. Kemudian yang keempat yaitu kepadatan penduduk di tempat pengungsian. Bencana dapat memaksa banyak orang untuk tinggal di pengungsian atau tempat penampungan dengan kepadatan tinggi. Ini dapat meningkatkan risiko penularan penyakit kulit dari satu individu ke individu lainnya. Selanjutnya, tanda dan gejala penyakit kulit.
Tanda gejala penyakit kulit setelah bencana dapat bervariasi tergantung pada jenis bencana, kondisi lingkungan, dan dampak kesehatan yang dihasilkan. Beberapa tanda dan gejala yang dapat muncul setelah bencana melibatkan penyakit kulit meliputi 1. Iritasi kulit, kemerahan dan gatal pada kulit akibat paparan zat kimia, limbah, atau air yang terkontaminasi. Yang kedua, infeksi kulit, luka bakar atau lecet yang dapat menjadi tempat masuk bagi bakteri, virus, atau jamur, menyebabkan infeksi kulit. Kemudian yang ketiga, gigitan serangga dan parasit. Gigitan serangga atau infestasi parasit yang dapat menyebabkan gatal, bengkak, atau ruam pada kulit. Kemudian yang keempat, kudis atau skabies. Investasi tangau yang menyebabkan gatal parah, terutama pada malam hari, dan lepuhan kecil pada kulit. Selanjutnya, yaitu pencegahan tindakan atau kegiatan yang sebaiknya perlu diperhatikan setelah terjadi banjir adalah yaitu menghindari kontak langsung dengan air banjir sekitar, kemudian menggunakan air matang atau air kemasan untuk membantu dalam pemenuhan aktivitas, kemudian untuk sementara menghindari penggunaan air keran dan air sumur. Lalu, identifikasi dan berikutnya yaitu penata laksanaan. Penanganan penyakit kulit pasca bencana merupakan bagian penting dari upaya pemulihan dan rehabilitasi setelah terjadinya bencana alam atau situasi darurat lainnya. Banyak faktor selama dan setelah bencana yang dapat meningkatkan risiko penyakit kulit, seperti kurangnya sanitasi air bersih yang terbatas, perubahan lingkungan, dan kerusakan infrastruktur. Berikut beberapa langkah penanganan penyakit kulit pasca bencana. Yang pertama, pencegahan infeksi seperti pastikan akses yang memadai ke air bersih dan fasilitas sanitasi. Kemudian, edukasi masyarakat mengenai kebersihan dan cara mencegah infeksi kulit. Lalu, sediakan fasilitas mandi dan mencuci tangan yang bersih. Kemudian, distribusi perlengkapan kebersihan, lalu perawatan luka dan infeksi, kemudian distribusikan obat-obatan dan peralatan medis yang diperlukan. Lalu, pemantauan lingkungan dan pengolahan lingkungan yang baik untuk mengurangi resiko penyakit kulit yang disebabkan oleh pencemaran atau perubahan lingkungan. Masalah kesehatan berikutnya adalah demam tifoid. Demam tifoid merupakan penyakit infeksi akut sistem pencernaan yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi atau Salmonella parasityphi. Penularan demam tifoid melalui fekal oral yang berarti penularan berasal dari bakteri Salmonella typhi yang berasal dari tinja dan urin penderita atau karier membawa penyakit yang tidak sakit masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang telah tercemar oleh bakteri Salmonella typhi. Vektor seperti lalat sangat suka hinggap di tempat atau benda yang kotor dan kumuh dapat menjadi sarang bagi bakteri Salmonella typhi. Lalat hinggap di tempat yang kotor dan kumuh membawa bakteri Salmonella typhi, lalu hinggap di makanan sehingga menimbulkan kontaminasi pada makanan tersebut. Faktor penyebab terjadinya demam tifoid berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat, serta kualitas personal hygiene atau kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dan setelah makan, lalu kebiasaan mencuci tangan setelah buang air besar, kemudian kebiasaan mencuci bahan makanan mentah, dan sanitasi lingkungan.
atau lingkungan sekitar yang masih kumuh, seperti penyediaan air bersih yang belum memadai, pengolahan sampah yang tidak sesuai dengan standar, dan juga pembuangan tinja tidak memenuhi persyaratan atau belum mempunyai jamban sehat. Serta perilaku masyarakat kurang mendukung untuk hidup yang sehat. Tanda gejala demam tifoid. Gejala klinis demam tifoid yang pasti dijumpai adalah demam. Gejala demam meningkat perlahan ketika menjelang sore hingga malam hari dan akan turun ketika siang hari. Gejala demam tifoid umumnya tidak spesifik. Di antaranya adalah demam, kemudian sakit kepala, tidak nafsu makan, mual, nyeri perut, dan mengalami konstipasi. Selanjutnya yaitu penata laksanaan demam tifoid. Penata laksanaan dari demam tifoid dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu terapi farmakologis. Pada terapi farmakologis dapat diberikan terapi antibiotik yang menjadi pilihan utama, yaitu chloramphenicol dan terapi kortikosteroid seperti halnya dexamethasone jika terjadinya perubahan kesadaran atau perdarahan usus. Kemudian yang kedua yaitu terapi non-farmakologis. Yang pertama adalah tirabaring. Tirabaring merupakan upaya untuk mengurangi aktivitas yang membuat kondisi pasien menjadi lebih buruk. Tirabaring direkomendasikan bagi pasien demam tifoid untuk mencegah komplikasi perforasi usus atau perdarahan usus. Mobilisasi harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan pulihnya kekuatan dari pasien. Selanjutnya yaitu diet lunak rendah serat. Jenis makanan yang harus dijaga adalah diet lunak rendah serat, karena pada demam tifoid terjadi gangguan pada sistem pencernaan. Makanan haruslah cukup cairan, kalori, protein, dan juga vitamin. Memberikan makanan rendah serat direkomendasikan, karena makanan rendah serat akan memungkinkan meninggalkan sisa dan dapat membatasi volume feses agar tidak merangsang saluran cerna. Kemudian menjaga kebersihan. Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan cukup berpengaruh pada kejadian demam tifoid. Untuk itu diperlukan kesadaran diri untuk meningkatkan praktik cuci tangan sebelum makan untuk mencegah penularan bakteri Salmonella typhi ke dalam makanan yang tersentuh tangan yang kotor, dan mencuci tangan setelah buang air besar agar kotoran atau feses mengandung mikroorganisme patogen tidak ditularkan melalui tangan ke makanan.